Selamat datang dalam acara Public Expose Bank Mega 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di auditorium Bank Mega Jakarta. Selamat siang juga saya ucapkan secara khusus untuk Direktur Utama PT Bank Mega Tbk Bapak Kostaman Thaib beserta jajaran para direksi Bank Mega Tbk. Saya Alin Wiratmaja akan memandu jalannya Public Expose Bank Mega hari ini. Segera kita jelang Public Expose Bank Mega 2020, performa positif di tengah tantangan perekonomian berikut ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para hadirin yang sudah hadir memenuhi auditorium Bank Mega Jakarta. Kita semua berkumpul di sini dalam acara Public Expose Bank Mega 2020. Selamat siang sekali lagi saya ucapkan secara khusus untuk Direktur Utama PT Bank Mega Tbk Bapak Kostaman Thaib beserta para komisaris dan jajaran direksi PT Bank Mega Tbk. Saya Alin Wiratmaja akan memandu jalannya Public Expose Bank Mega 2020. Hari ini. Kita ingat sejak bergabung dengan CT Corpora di tahun 1996, Bank Mega terus menunjukkan performa yang positif. Bank Mega tumbuh pesat dan menjadi lembaga keuangan ternama yang mampu disejajarkan dengan bank-bank terkemuka di Asia Pasifik. Tepat pada tanggal 17 April tahun 2000 atau sekitar 2 dekade yang lalu PT Bank Mega Tbk resmi melantai di bursa dan sejak itu terus menorehkan kinerja yang positif. Tentu kita tidak akan lupa pada saat krisis ekonomi menerjang Indonesia, banyak bank pada saat itu kolaps. Tapi tidak dengan Bank Mega yang tetap mampu bertahan walau tanpa bantuan pemerintah. 20 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia, Bank Mega terus menorehkan kinerja yang positif. Bagaimanakah kinerja PT Bank Mega Tbk, kita saksikan bersama dalam tayangan berikut ini. Bank Mega mengawali sepak terjangnya di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Bank Mega mencuat sebagai salah satu bank yang tidak terpengaruh krisis, bahkan terus tumbuh tanpa bantuan pemerintah. Pada 17 April 2000, Bank Mega resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui skema penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Dengan demikian, sebagian saham PT Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah nama menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega Tbk berkomitmen memberikan keuntungan sepanjang masa serta menjaga kualitas layanan transaksi perbankan, mulai dari transaksi teller, customer service, anjungan tunai mandiri, priority banking, hingga Mega First, lengkap dengan priority facilities demi kepuasan dan jaminan keamanan bagi nasabah prioritas. Pada 2019, PT Bank Mega Tbk berhasil membukukan laba bersih senilai 2 triliun rupiah atau naik fantastis hingga 25,2%. Pendapatan bunga bersih Bank Mega juga naik 2% atau tercatat sebesar 3,6 triliun secara year on year. Dari sisi rasio pengembalian aset, angka yang dicapai sebesar 2,9% atau berhasil melampaui target 2,7%. Tingginya return on asset menunjukkan bahwa perseroan berhasil mengoptimalkan aset yang ada untuk meraup keuntungan. Bersaing di tengah ketatnya likuiditas perbankan, PT Bank Mega Tbk kembali menorehkan kinerja positif dengan menghimpun dana pihak ketiga sebesar 72,79 triliun rupiah pada tahun 2019 atau tumbuh 19,8% secara year on year. Lonjakan dana pihak ketiga nyaris 20% menjadi kejutan melawan tren industri perbankan di tengah tantangan perekonomian global dan domestik. Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mega berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 25,5%, melampaui pertumbuhan DPK. Hal ini membuktikan fungsi intermediasi Bank Mega sangat baik di tengah ancaman perlambatan ekonomi.
Atas prestasi Bank Mega menjaga performa positif, Bank Mega berhasil menduduki posisi ketiga atau sebesar 20% sebagai bank dengan pertumbuhan aset paling tinggi dan di posisi 16 dari segi total aset di seluruh perbankan. Kini, PT Bank Mega Tbk bertransformasi secara digital dengan menghadirkan berbagai layanan unggulannya, mulai dari layanan M-Smile untuk memudahkan nasabah bertransaksi, Mega Intelligent Assistant atau MILA untuk mendongkrak performa layanan perbankan, hingga Mega Employee Mobile atau MEMO guna meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. PT Bank Mega Tbk, keuntungannya sepanjang masa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kinerja cemerlang PT Bank Mega Tbk sepanjang 2019. Tentu tidak semua bankir piawai menjadi nahkoda membawa kapal menaklukkan badai likuiditas yang ketat sepanjang tahun 2019 sehingga bisa meningkatkan profitabilitas serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Dan tentu saja capaian dan kinerja yang cemerlang di tahun 2019 dari PT Bank Mega Tbk ini tidak akan terrealisasi tanpa adanya komitmen dari Direktur Utama PT Bank Mega Tbk, Bapak Kostaman Thayyib, yang juga pada siang hari ini akan memaparkan capaian kinerja Bank Mega sepanjang 2019 serta proyeksi kinerja untuk tahun 2020. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dengan bangga kami undang ke atas panggung Direktur Utama PT Bank Mega Tbk, Bapak Kostaman Thayyib. Selamat siang, selamat datang kepada seluruh undangan, nasabah Bank Mega, teman-teman media, analis yang hadir pada acara Public Expose Bank Mega 2020. Tadi telah kita saksikan bersama video mengenai performance Bank Mega. Perkenankan saya untuk menjelaskan lebih detail mengenai performance Bank Mega tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, Bank Mega sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada tahun 2019 Bank Mega berhasil mencatat performa yang sangat positif di tengah tantangan perekonomian global maupun Indonesia yang sangat menantang. Tentunya hal ini tidak lepas dari dukungan para nasabah yang dengan setia mensupport Bank Mega. Untuk itu kami ucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para nasabah setia Bank Mega. Next. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas performance Bank Mega, mari kita lihat terlebih dahulu performance dunia atau global dan performance Indonesia. Karena performance global tentu akan mempengaruhi performance Indonesia. Dan performance Indonesia tentu akan mempengaruhi bank-bank yang ada di Indonesia termasuk Bank Mega. Next. Kalau kita lihat di sini, di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dunia turun cukup besar, turun 20% dari 3,6 menjadi 2,9%. Next. Hal ini tentu dipengaruhi oleh berbagai tantangan global yang dihadapi selama tahun 2019. Terutama dua masalah utama, yaitu masalah proteksionisme dan masalah geopolitik. Antara lain, masalah perang dagang AS dan Cina, masalah Brexit, masalah konflik AS dan Iran, dan Indonesia, dan masalah demo di Hong Kong. Next. Dan informasi atau isu terakhir yang dihadapi
masyarakat dunia di tahun 2020 ini adalah isu corona. Isu corona ini tentu sudah memenuhi ya semua media, termasuk media sosial yang kita baca setiap hari. Ya. Ada yang mengatakan, ada yang membuat virus corona lebih membahayakan, yaitu masalah media atau terutama media sosial, sehingga membuat masyarakat menjadi panik dan takut. Sebagaimana kita ketahui, virus corona ini dimulai dari kota Wuhan di Cina di akhir Desember 2019. Dan dari situ merebak sekarang ke lebih dari 77 negara. Ya, antara lain Korea Selatan, ya, Italia, Iran, Jepang, dan negara tetangga kita Singapura. Next. Dan tentunya persoalan virus corona ini juga akan mempengaruhi perekonomian global. Sehingga diperkirakan perekonomian global ini yang tadinya diperkirakan akan tumbuh menjadi 3,3%, malah akan turun menjadi 2,8%. Dan apabila virus corona ini berkembang semakin lama ya, dan merebak ke lebih banyak negara, maka tidak mustahil ya, pertumbuhan ekonomi dunia ini bisa lebih rendah lagi dari 2,8%. Next. Nah, mari kita lihat perekonomian Indonesia di tahun 2019. Tentunya perkembangan ekonomi dunia yang kurang baik di tahun 2019 juga mempengaruhi ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga turun menjadi 5,02%. Next. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia di tahun 2019 ini. Antara lain, defisit transaksi berjalan, ekspor yang tertekan, daya beli yang melemah. Sehingga perekonomian Indonesia harus mengandalkan ekonomi domestik dan pembangunan infrastruktur. Next. Ini berita terbaru yang tentu kita semua sudah sangat memahami bahwa di awal minggu ini Presiden kita sudah mengumumkan bahwa ada 2 WNI yang terkena penyakit corona. Jadi setelah 2 bulan bertahan dengan segala jamu-jamuan, ya, termasuk kerokan, akhirnya virus corona masuk juga ke Indonesia. Ya, jadi setiap hari media sosial kita dipenuhi dengan berita-berita mengenai virus corona. Ya, sehingga berita-berita yang sempat hangat sebelumnya seperti kasus Jiwasraya sekarang kurang terdengar lagi. Next. Nah, tentunya semua persoalan ini akan juga mempengaruhi perekonomian Indonesia di tahun 2020. Di mana menurut perkiraan CNBC di tahun 2020 ini perekonomian Indonesia hanya akan tumbuh sekitar 4,8%, plus minus 0,2%. Next. Inflasi. Inflasi tahun 2019 sangat rendah sekali, 2,7%. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan. Ini adalah inflasi yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah inflasi ini disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam mengontrol harga atau disebabkan oleh daya beli masyarakat yang melemah, atau mungkin disebabkan kombinasi dari keduanya. Next. Nilai tukar rupiah. Ya, kalau kita lihat selama tahun 2019, nilai tukar rupiah agak stabil, ya, tidak se-volatile tahun-tahun sebelumnya, dan berada di average 14.076. Tetapi di tahun 2020 ini, saya rasa nilai tukar akan sangat volatile. Memasuki tahun 2020, ya, kita mengalami
nilai tukar rupiah yang sangat menguat sampai ke nilai 13.500. Tetapi dengan beberapa isu terakhir ini, isu corona dan sebagainya, nilai tukar rupiah melemah sampai 14.500. Dengan adanya pembagian dividen di bulan Maret sampai Juni yang diperkirakan sebesar 30 miliar US dollar, maka diperkirakan nilai tukar rupiah akan melemah. Next. Nah, mari berikutnya kita bahas kinerja Bank Mega tahun 2019 dan proyeksi di 2020. Next. Total aset Bank Mega tumbuh menjadi 100 triliun. Jadi untuk pertama kalinya Bank Mega memecah telur 100 triliun rupiah aset Bank Mega. Next. Pertumbuhan aset Bank Mega di tahun 2019 20%. Ya, sangat tinggi dibandingkan bank umum konvensional, buku yang sejenis, buku 3 seperti Bank Mega, yang tumbuh melemah 5%. Ya, ataupun dibandingkan dengan bank umum konvensional yang tumbuh hanya 6%. Next. Dari seluruh bank umum konvensional buku 3 dan buku 4, ya, total aset Bank Mega berada di posisi nomor 16. Tetapi kalau kita lihat dari prosentase pertumbuhan aset, Bank Mega berada di posisi nomor 3 atau tumbuh 20%. Next. Demikian juga dengan total kredit. Bank Mega berhasil tumbuh sangat kuat, sangat besar, dari 42 triliun menjadi 53 triliun. Next. Pertumbuhan kredit Bank Mega sebesar 25% ini sangat besar, melampaui Bank Umum Konvensional buku 3 yang turun 5%, atau Bank Umum Konvensional yang naik hanya 6%. Next. Dari seluruh Bank Umum buku 3 dan buku 4, posisi kredit Bank Mega berada di nomor 19. Tetapi dari sisi persentase pertumbuhan kredit Bank Mega berada di posisi nomor 1, 25%. Next. Berikut ini adalah komposisi kredit Bank Mega. Kartu kredit 15%, retail komersial 12%, joint financing 25%, corporate 44%. Next. Yang berikutnya adalah total DPK Bank Mega. Ya. Jadi DPK Bank Mega juga tumbuh sangat besar sekali, dari 61 triliun menjadi 72 triliun, 73 triliun. Next. Atau tumbuh sebesar 20%. Ya. Sangat besar dibandingkan bank sejenis, Bank Umum Konvensional buku 3 yang turun 5%, atau bank umum konvensional yang tumbuh hanya 6%. Next. Dari seluruh bank umum konvensional buku 3 dan 4, DPK Bank Mega berada di posisi nomor 17. Namun kalau dari sisi pertumbuhan DPK di tahun 2019, Bank Mega berada di posisi nomor 2. Next. Berikut ini adalah komposisi DPK Bank Mega. Giro 8%, tabungan 17%, deposito 75%. Next. Yang berikutnya adalah total profit before tax atau PBT. Bank Mega menempatkan milestone baru di tahun 2019 ini, ya, dengan mencetak laba sebelum pajak 2,5 triliun rupiah. Ini pencapaian tertinggi yang sudah dicapai Bank Mega selama ini. Next. Pertumbuhan PBT Bank Mega adalah 25%. Ya, sangat baik, jauh di atas bank sejenis buku 3 yang melemah 8%. Ya.
Atau dibandingkan bank umum konvensional yang tumbuh hanya 4% saja. Next. Dari seluruh bank umum konvensional buku 3 dan 4, posisi PBT Bank Mega berada di nomor 11. Ya, tapi kalau dari persentase pertumbuhan berada di posisi nomor 6. Next. Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah gambaran dari aset dan PBT dari seluruh bank buku 3 dan buku 4. Ya. Dari posisi aset, Bank Mega berada di posisi nomor 16. Tetapi dari total PBT, Bank Mega berada di posisi nomor 11. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mega lebih fokus di PBT daripada mengumpulkan aset saja. Aset perbankan tentu penting, tetapi profitability akan jauh lebih penting lagi. Next. Nah, sekarang kita membahas rasio-rasio. Ya, pertama adalah rasio CAR, Capital Adequacy Ratio. CAR bank di Indonesia, baik Bank Mega, Bank Buku 3 maupun bank umum konvensional, berada di kisaran yang hampir sama, ya, 23, 24, dan 25%. Posisi CAR yang tinggi di bank-bank Indonesia menunjukkan kuatnya modal perbankan untuk mendukung pertumbuhan kredit dan untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul. Next. Berikutnya adalah rasio return on asset. Return on asset Bank Mega berada di posisi yang paling tinggi 2,9% dibandingkan bank sejenis yang hanya berada di posisi 1,7% ataupun bank umum konvensional yang 2,5%. Tingginya return on asset Bank Mega menunjukkan kemampuan Bank Mega untuk mencetak laba dalam mengelola aset produktif di Bank Mega. Next. Loan to deposit ratio LDR. Ya. LDR Bank Mega berada di posisi 70%. Ya. Dibandingkan dengan Bank Buku 3 yang sudah melebihi 100%, yaitu di posisi 104%. Ya. Atau dibandingkan dengan Bank Umum konvensional yang berada di posisi 94%. Posisi LDR Bank Mega menunjukkan kuatnya cadangan likuiditas Bank Mega, ya, yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kredit semakin besar lagi atau untuk menghadapi penarikan dana dari nasabah, ya, jika hal itu terjadi. Next. Berikutnya adalah BOPO, rasio BOPO, biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO Bank Mega berada di posisi yang cukup rendah, 74% dibandingkan Bank Buku 3 yang 87% ataupun Bank Umum konvensional yang 79%. Rendahnya BOPO Bank Mega ini menunjukkan efisiensi Bank Mega dalam menjalankan operasional perusahaan. Next. Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah proyeksi kinerja Bank Mega untuk tahun 2020. Aset diproyeksikan akan meningkat menjadi 110 triliun. Kredit diproyeksikan akan meningkat menjadi 61 triliun. DPK akan meningkat dari 73 menjadi 82 triliun. PBT akan kembali mencapai milestone baru, yaitu 3 triliun rupiah. Next. Dan berikut ini adalah proyeksi rasio keuangan di tahun 2020. ROA akan meningkat kembali menjadi 3,1%. ROE, return on equity, akan meningkat lagi menjadi 16,2%. CAR akan dijaga tetap di 24%.
EDR akan berada di sekitar 72%, BOPO akan membaik kembali, menurun lagi menjadi 72%. Next. Bapak Ibu sekalian, Bank Mega mempunyai visi yang ingin kita capai di tahun 2025. Kita namakan visi ini adalah visi Bank Mega 2025. Ya. Diproyeksikan pada tahun 2025, Bank Mega akan menjadi Bank Buku 4. Dengan aset sebesar 250 triliun dan ROA yang sangat tinggi dengan ROA 4%. Tentu hal ini bisa dicapai ya dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, nasabah setia Bank Mega. Terima kasih. Next. Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua mengalami ya bahwa perkembangan teknologi digital sudah sangat merasuki sendi-sendi kehidupan kita. Sekarang banyak bermunculan startup atau fintech digital yang melayani masyarakat dalam berbagai bidang termasuk bidang keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, mereka bisa memberikan pelayanan keuangan dengan harga yang lebih murah, lebih mudah, dan lebih cepat. Tentunya perbankan perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan ini, termasuk Bank Mega. Bank Mega sangat aktif menjalankan transformasi digital. Namun, ya, hal ini bukan hanya disebabkan karena timbulnya persaingan dari fintech, tetapi terutama disebabkan oleh permintaan nasabah yang behaviornya sudah sangat berubah. Nah, Bank Mega harus memenuhi tuntutan nasabah yang sudah berubah ini agar tetap relevan berada di masyarakat. Nah, beberapa produk-produk digital yang sudah disiapkan oleh Bank Mega adalah sebagai berikut. Pertama, next, Mega Smart Mobile. Ya, ini adalah mobile super apps yang dapat digunakan nasabah untuk kebutuhan transaksi finansial nasabah. Ya. Kami singkat namanya menjadi M-Smile. Ya. Tujuannya supaya nasabah menggunakan aplikasi ini bisa sambil tersenyum, ya, karena mudahnya transaksi atau keuangan yang bisa dilakukan oleh nasabah. Dengan M-Smile ini, nasabah dapat mengetahui informasi mengenai akunnya atau melakukan transaksi finansial seperti transfer, bayar, beli dengan hanya menggunakan smartphone saja. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya. Bahkan nasabah dapat melakukan pembayaran di merchant dengan QR code atau mengambil uang di ATM tanpa menggunakan kartu, tapi cukup hanya menggunakan smartphone yang dimiliki oleh nasabah. Next. Yang kedua adalah digital onboarding, yaitu pembukaan rekening atau pengajuan aplikasi kartu kredit yang dilakukan secara digital. Ya. Dan aplikasi ini bukan hanya terdapat di M-Smile tadi, namun juga bisa diakses dari berbagai kanal yang lain. Seperti contohnya, apabila orang sedang membaca berita di cnbc.com atau di detik.com, dengan melakukan satu klik, nasabah akan terhubung dengan digital onboarding yang ada di Bank Mega. Proses pembukaan rekening atau pengajuan aplikasi kartu kredit akan berjalan dengan sangat mudah dan sangat cepat. Sebagai contoh, kalau dahulu untuk mengajukan aplikasi kartu kredit, nasabah harus mengisi form yang panjang, ya, lebih dari 56 field data yang harus diberikan, dan memerlukan waktu proses approval 1-2 minggu. Namun melalui digital onboarding ini,
nasabah cukup mengisi 2 field data aja, yaitu hanya NIK dan nomor handphone. Ya. Dan persetujuan prinsipal dapat diberikan hanya dalam waktu 1 menit saja. Ya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah next chatbot. Ya. Program chatbot adalah program chatting with robot. Ya. Ini tentu robot yang mempunyai kemampuan artificial intelligence. Ya. Chatbot di Bank Mega kita namakan Mila, singkatan dari Mega Intelligent Assistant. Jadi ini asisten yang dilengkapi dengan kemampuan artificial intelligence. Dengan layanan chatbot ini, nasabah dapat mendapatkan informasi mengenai informasi produk, informasi promo, informasi lokasi ATM, informasi layanan seperti informasi kurs, dan juga informasi financial kartu kredit seperti jumlah tagihan, limit, tanggal jatuh tempo, dan sebagainya. Layanan chatbot ini merupakan alternatif dari layanan yang sudah ada sebelumnya, yaitu layanan di customer service yang ada di cabang-cabang maupun layanan contact center. Dan diharapkan layanan chatbot ini bisa mengurangi kebutuhan SDM di tempat-tempat tersebut. Next. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah Mega Employee Mobile. Ya, kami namakan Memo. Ya, tapi ini Memo bukan sembarang Memo. Ya, ini Memo digital. Jadi dengan Memo ini adalah mobile apps internal untuk pegawai Bank Mega. Dengan Memo ini, ya, segala formulir persetujuan untuk izin kerja, tidak kerja, persetujuan untuk izin cuti, ya, memo perjalanan dinas, ya, memo sosialisasi, disposisi dan seterusnya dapat dilakukan melalui digital, melalui smartphone ini tanpa menggunakan kertas. Dan diharapkan dengan ini proses menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Next. Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan saya mengenai performance Bank Mega 2019 dan proyeksi tahun 2020. Dan usaha-usaha yang dilakukan Bank Mega untuk melakukan transformasi digital. Berikut ini saya akan menyampaikan melalui video kegiatan-kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Bank Mega selama tahun 2019. Dan penghargaan-penghargaan, cukup banyak penghargaan yang sudah diterima Bank Mega selama 2019. Dan juga program-program CSR Bank Mega, termasuk program Mega Berbagi, ya, yang dilakukan oleh Bank Mega selama tahun 2019. Mari kita saksikan video berikut ini.